Good morning NCC people yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Ya, Yesus pernah berkata kepada Maria, kepada Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, apa yang dilakukan Maria saat itu? Maria waktu itu duduk di kaki Yesus dan memenuhi dirinya dengan firman Kristus, memenuhi dengan aliran-aliran air hidup. Nah, setelah seminggu kita bekerja, kita sibuk dengan pekerjaan kita, saatnya kita hari ini duduk bersama Tuhan Yesus, memandang kemuliaannya, memandang keindahannya, dan mendengarkan setiap firman-Nya adalah hal terbesar yang bisa Anda dan saya lakukan sepanjang minggu ini. Amin, saudara-saudara. Ya, waktu seperti begitu cepat kita sudah masuk di bulan Desember hari ini. Dan artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Raja Surgawi yang pernah turun ke dunia. Dia membuat yang buta melihat. Dia menyembuhkan penyakit kusta. Dia yang membangkitkan orang mati. Dan ia mencurahkan darahnya untuk menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Untuk menyucikan semua dosa kita. Darah yang mulia itu, darah yang kudus itu, darah ilahi itu. Tercurah untuk menanggung semua dosa kita. Sebab itu, kita memiliki pengharapan. Kita bisa bersuka cita di dalam pengharapan kita. Itulah tema khotbah saya hari ini adalah Rejoice in Hope. Saya akan bagikan PowerPoint saya. Hari ini kita berbicara tentang Rejoice in Hope. Artinya, kalau di dalam teks bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia nanti Anda bisa baca, itu adalah bermegah di dalam pengharapan. Sesungguhnya bersuka cita di dalam pengharapan. Nah, ini adalah tema khotbah hari ini. Semoga saya percaya firman Tuhan ini akan memenuhi hati kita semuanya. Di tengah-tengah masa kesulitan di dunia ini. Di tengah-tengah krisis dunia ini. Kita ingat bahwa dunia ini bukan semakin baik. Dunia ini menuju kepada kebinasaan. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Dunia ini semakin gelap, saudara-saudara. Tapi terang Tuhan itu bersinar atas anak-anak Tuhan. Semakin gelap dunia, semakin teranglah nampak di atas anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini kita buka pertama di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Saya ingin bagikan memulai firman Tuhan dengan membuka kitab Roma pasal 5 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Elohim oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kita yang sudah dibenarkan karena percaya kepada apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, telah menanggung semua dosa kita. Dan kita telah menerima anugerah kebenarannya, maka dikatakan di sini, kita hidup dalam damai sejahtera. Terjemahan New King James Version lebih pas, mengatakan bahwa we have peace with God. Kita memiliki damai sejahtera. Kita tidak lagi berusaha mencari damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu sudah tinggal diam di dalam setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God. Kita sudah memiliki damai sejahtera itu melalui Yesus Kristus. Kemudian ayat yang kedua. Kita buka. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk. Jalan masuk oleh iman, yaitu yang tadi percaya itu karena kita percaya karena kita dibenarkan oleh iman, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Stop di sini dulu. Jadi kita setelah dibenarkan oleh iman, kita memperoleh damai sejahtera,
kita sudah mempunyai damai sejahtera, dan bukan hanya itu aja, kita juga mempunyai akses. Di dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version, we have access. Anda dan saya memiliki akses sekarang. Sama seperti zaman sekarang ini, generasi sekarang ini. Ketika Anda mau memasuki sebuah gedung, Anda perlu kartu akses untuk masuk gedung itu. Seperti, nggak semuanya gedung ya, seperti apartemen, hotel. Itu ada beberapa yang memiliki kartu akses untuk masuk di dalam gedung itu. Ketika Anda ke ATM, Anda harus punya akses, yaitu kartu ATM dan nomor PIN ATM. Jadi sekarang setelah kita dibenarkan oleh iman, kita punya akses ke tempat yang bernama grace. We have access by faith into this grace. Jadi setelah kita dibenarkan by faith, kita punya akses yang bernama, tempat yang bernama kemurahan atau kasih karunia. Di tempat kasih karunia inilah kita semua berdiri. Into this grace in which we stand. Karena iman Anda kepada apa yang Yesus kerjakan, Anda punya akses, Anda memiliki jalan masuk di tempat yang bernama kemurahan Tuhan atau grace. Di tempat itulah kita berdiri semua, katakan amin. Di tempat itulah kita ada sekarang. Saudara, tidak seperti orang dunia lagi. Memang kita masih ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Anda memang masih ada di sini, masih melihat kesengsaraan, penderitaan, sakit penyakit. Ya, seperti Pastor Lili tadi ngomong, masih bisa kena flu, ya kan? Tapi ingat, firman Tuhan hari ini berkata bahwa kita bukan dari dunia ini. Itu sebabnya perkara-perkara dunia tidak akan mempengaruhi kita semuanya. Katakan amin, ya. Dan saya berdoa tidak akan mendatangi kita semua, termasuk virus COVID-19 ini. Tapi kita tahu, masih ada orang Kristen yang cerai, misalnya. Ya, tempoh hari saya cakap sama Pastor Lili, banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang masih mengalami penderitaan lah, tanda kutip penderitaan, ya kan? Mengalami masalah di dalam keluarga, di dalam anak-anaknya, ya. Mereka masih ada yang mengalami perceraian, tertekan hidupnya, kecanduan alkohol misalnya, kecanduan narkoba dan lain-lainnya. Seharusnya tidak seperti demikian. Tuhan ingin mereka dimerdekakan. Alkitab berkata, jika anak yang memerdekakan, maka ia benar-benar akan memerdekakan. Jadi sekarang kita mempunyai akses ke tempat yang bernama apa? Kasih karunia. Kemudian kita lanjut. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Nah ini, and rejoice in hope of the glory of God. Jadi, di dalam kasih karunia ini, kita sudah berdiri di atas tanah kasih karunia, di tempat yang nama kasih karunia, dan kita bisa bermegah di dalam pengharapan. Bisa bersuka cita, rejoice in hope. Kita bagaimana bisa bersuka di dalam pengharapan? Karena kita sudah ada di tempat yang bernama kasih karunia. Setelah kita berdiri di tempat kasih karunia, kita bersuka cita di dalam pengharapan. Dan pengharapan selalu berbicara tentang masa depan, saudara-saudara. Pengharapan adalah penantian akan hal-hal yang baik. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan elpis, ya, elpis, bukan Elvis Presley ya, elpis ya. Elpis adalah penantian positif akan sesuatu yang baik di masa depan kita. Elpis adalah penantian dengan sukacita, dengan gembira untuk sesuatu yang baik di masa depan kita. Anda dan saya memiliki pengharapan itu. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kita. Itulah hal-hal yang baik. Itulah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik di masa depan kita itu berbicara tentang kemuliaan Elohim. Kemuliaan Tuhan akan dimanifestasikan di dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Di dalam pribadi Anda dan saya. Sebab dosa definisinya adalah telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu akan dikembalikan, akan dimanifestasikan. Ketika Anda dibenarkan oleh iman, kemuliaan Tuhan yang hilang itu akan dikembalikan di dalam hidup kita semuanya. Sehingga kemuliaannya itu akan termanifestasikan di dalam pernikahan Anda,
di dalam tubuh Anda, di dalam buah kandungan Anda, di dalam karir Anda, dalam semua yang Anda sentuh, yang Anda kerjakan, yang Anda lakukan, kemuliaan Tuhan itu akan termanifestasikan. Katakan amin. Roma pasal 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Di dalam teks bahasa New King James Version-nya tribulation. Tribulation. Nah, di sini agak aneh, saudara-saudara. Dikatakan kita juga bermegah dalam penderitaan kita. Catat baik-baik, penderitaan itu bukan berasal dari Tuhan. Kita bisa melihat rencana asli Tuhan ketika di dalam penciptaan, di Taman Eden. Tidak ada di dalam Taman Eden yang menderita. Semuanya dikatakan baik dan semuanya amat sangat baik. Semuanya berlimpah. Penderitaan datang hanya karena dosa. Tetapi karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, penderitaan yang saya alami, Anda alami, akan menghasilkan sesuatu di dalam diri saya atau di dalam diri Anda. Jika kita tahu kehendak Tuhan, apapun penderitaan itu, tetapi tidak dikatakan kita akan tetap di dalamnya. Kita hanya melaluinya. Kita hanya melewati penderitaan itu. Amin, saudara-saudara. Nah, dikatakan di sini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di dalam bahasa Inggrisnya perseverance. Perseverance saya lihat itu keteguhan kita. Nah, saya nggak mungkin bisa menjadi evangelis atau penginjil atau hamba Tuhan sampai seperti sekarang ini. Seandainya di masa lalu saya tidak belajar yang namanya tentang penderitaan. Anda tidak perlu belajar penderitaan di sekolah, saudara-saudara. Karena ketika Adam berdosa, penderitaan itu masuk di dalam dunia. Jadi ketika saya melihat ke belakang hidup saya waktu itu, ternyata saya melihatnya, semua yang saya alami itu menghasilkan sesuatu di dalam diri saya, yaitu namanya ketekunan atau keteguhan. Demikian dengan Anda semua MCC people. Amin, saudara-saudara. Oke, sekarang Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, yang di sini menarik, and perseverance menimbulkan karakter. Anda bisa lihat di layar, ketika Anda mengalami penderitaan, Anda akan muncul namanya karakter. Ketika saya mencari seorang pemimpin, saya pasti mencari karakter yang teruji. Anda juga pasti setuju dengan saya. Tentunya kita tidak sekedar mencari seorang pemimpin. Kita harus cari pemimpin yang karakternya teruji. Karakter orang yang tahu bahwa kekuatannya hanya bergantung kepada Tuhan. Orang yang tahu bahwa Tuhanlah kekuatannya. Kasih-Nya lah yang terpenting di dalam hidup mereka. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kehebatan mereka. Itulah sesungguhnya karakter yang teruji di mata Tuhan, saudara-saudara. Ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Hope di dalam teks NIV-nya. Kemudian kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat, kita lihat dari ayat 5 dulu. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. And hope does not put us to shame. Ketika Anda punya pengharapan untuk masa depan, dan pengharapan dikatakan di sini tidak akan mengecewakan. Pengharapan tidak akan membuat Anda dipermalukan. Milikilah pengharapan. Tuhan sedang berbicara kepada kita hari ini. Bangkitkan pengharapan kita. Jangan bangun keputusasaan kita, hopelessness. Keputusan asaan itu sudah ada sejak manusia sudah jatuh dalam dosa, sama seperti sakit penyakit itu. Sudah ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi keputusasaan itu jangan dibangunkan, jangan dibangkitkan. Anda tidak perlu
bantuan untuk membangkitkan keputusasaan kita. Tiap kali Anda misalnya mendengar berita-berita, entah itu di sosmed, WA, grup, ya, saya melihat selalu isinya membangkitkan keputusasaan kita. Membuat kita menjadi takut. Tiap kali Anda mendengar orang berkata sesuatu, keputusasaan itu akan meningkat di dalam kita. Dunia itu pada dasarnya adalah negatif. Selalu menyerap yang negatif. Berita-berita baik itu tidak akan laku, saudara-saudara. Anda bisa melihat di dalam media streaming, media apapun, ya, televisi. Lebih banyak mana? Berita yang baik atau berita yang buruk yang laku dijual. Ya, apalagi hoak-hoak itu. Hari ini mungkin ada ribuan pesawat mendarat dengan aman. Bahkan mungkin jutaan ya, saya nggak tahu ya. Tapi pesawat yang berhasil mendarat dengan aman, itu nggak pernah diberitakan, saudara-saudara. Nah, mereka akan memberitakan satu pesawat yang mungkin mendaratnya dengan satu mesin atau karena mesinnya rusak atau tergelincir di landasan. Atau ada pesawat yang jatuh satu gitu ya. Pasti akan beritanya pasti akan tersebar di mana-mana. Nah, begitulah cara kerja dunia dalam berita, ya. Kalau Anda angkatan 60 70-an Anda pasti tahu dunia dalam berita, ya. Jam 9 malam biasanya waktu itu. Coba tebak, fokus manusia yang mana? Pasti yang satu itu, pasti pada pesawat yang jatuh itu atau pesawat yang tergelincir di landasan itu. Dan ketika kita naik pesawat nanti, maka Anda akan terpengaruh dengan kejadian itu. Hanya satu kejadian. Tapi pikiran Anda akan berpikir, jangan-jangan pesawatku nanti jatuh. Jangan-jangan pesawatku akan mengalami sesuatu. Nah, Anda bukannya dikuatkan oleh Dia, oleh Elohim kita, yang mengasihi kita, oleh penebus kita, tapi Anda dibuat lemah oleh satu berita buruk. Kita nggak dikuatkan oleh berita baik. Itu bukan pengharapan. Itu lawan dari pengharapan. Karena tidak dengan yakin kita menantikan sesuatu yang baik di depan. Alkitab berkata Tuhan ingin kita punya pengharapan. Jadi bila kita membangkitkan pengharapan, maka Anda tidak akan dipermalukan. Anda tidak akan kecewa. Tapi pengharapan tanpa Kristus tidak akan memiliki kuasa. Alasan Anda bisa percaya akan sesuatu yang baik di depan Anda, karena di atas kayu salib, Yesus menanggung semua dosa-dosa Anda dan membatalkan semua efek dan tuaian dosa. Tidak akan ada hal-hal yang buruk yang akan kembali untuk menghantui Anda dan saya. Semua upah dosa sudah dituai oleh Yesus di atas kayu salib. Saat Yesus berkata, sudah selesai, maka tidak ada lagi yang menanti di masa depan Anda, kecuali yang baik. Jadi orang-orang percaya harus menaikkan pengharapan mereka, yaitu elpis itu, ya. Dan pengharapan itu dikatakan tidak akan mempermalukan Anda dan saya. Jika tubuh Anda sakit, Anda harus punya pengharapan bahwa Anda akan sehat. Jika Anda ada yang ketergantungan dengan obat tidur, Anda harus punya pengharapan Anda akan dibebaskan. Dan Anda akan mendapatkan tidur yang nyenyak lebih daripada sebelumnya. Jika Anda bertambah umur, harus punya pengharapan bahwa aku akan merasa lebih kuat, aku akan merasa lebih muda daripada umur saya. Milikilah pengharapan di depan itu. Ketika Anda lemah, Anda gak berdaya dengan kenyataan yang Anda alami saat ini, jangan takut. Jangan takut, karena the God of hope itu ada di belakang pengharapan Anda dan saya. Kita memiliki the God of hope, Elohim pengharapan. Dan Elohim pengharapan itu memenuhi kita dengan damai sejahteranya. Supaya kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan itu sendiri. Jadi jika ada yang jiwanya tertekan, Anda bisa dilepaskan. Jika ada yang kepahitan, Anda bisa dibebaskan. Seperti apa kehidupan anak-anak Tuhan yang kehidupan yang tanpa ada pandangan negatif terhadap orang lain. Kehidupan yang bebas selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Itulah kehidupan yang dipenuhi atau
yang membawa damai sejahtera Tuhan, yang dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan seperti itu? Kehidupan yang bebas dari pandangan negatif terhadap orang-orang sekitar kita, mencari-cari kesalahan orang-orang sekitar kita. Pertama-tama kalau Anda ingin memiliki itu, Anda harus punya pengharapan dulu sebelum Anda melihat dan mengalaminya. Ya. Mungkin ada yang bertanya seperti ini, Pak, Alkitab kan berkata, iman itu lebih penting. Ya, Alkitab memang berkata, tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Iman itu seperti mata uang surga. Tunjukkan iman Anda, Tuhan akan tunjukkan apa yang Anda butuhkan. Seperti Anda ke Jepang, Anda harus punya yen. Anda ke Singapura, Anda harus punya US Singapura. Mereka tidak akan menerima rupiah. Bukan karena tidak ada nilainya rupiahnya, tapi itu bukan mata uang mereka. Jadi mata uang surga adalah apa? Faith, iman. Dan iman hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, itu sebabnya Anda hari ini mendengarkan firman Kristus. Anda setiap minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua di NCC, selalu mendengarkan firman yang berpusat kepada Kristus Yesus. Nah, kita buka Ibrani pasal 11, ayat yang ke-1. Anda bisa catat semua ayat-ayatnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Stop di sini dulu. Iman adalah dasar, atau di dalam bahasa Yunaninya, hypostasis, tempat untuk berdiri dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu namanya hypostasis, itu artinya seperti itu. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan di depan. Jadi jika tidak ada pengharapan, maka iman itu tidak ada dasarnya, saudara-saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Anda harus punya pengharapan. Jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan hopeless. Harapkan seluruh tubuh Anda sehat. Anda harus percaya bahwa anak Anda semuanya sehat. Anda harus punya pengharapan itu. Maka iman akan bekerja, karena iman adalah dasar. Hypostasis, dasar untuk sesuatu yang berdiri. Iman adalah sesuatu yang membuat Anda berdiri untuk segala sesuatu yang Anda harapkan di depan. Ya, jadi iman sebenarnya berada di bawah kaki Anda, sesuai ayat ini. Pengharapan ada di depan Anda, selalu ada di depan Anda. Tujuan selalu ada di depan Anda. Jika ada rasa sakit di dalam bagian tubuh kita, contohnya, Anda harus punya harapan bahwa di masa depan Anda akan bebas dari rasa sakit itu. Bisa terjadi seketika, tapi bisa bertahap. Sambil Anda menerima perjamuan Tuhan. Atau tadi yang saya luar biasa di NCC People, ya di NCC selalu sebelum firman kita memecah-mecahkan roti. Kita ngambil perjamuan Tuhan atau the Lord's Supper. Ada banyak orang sakit di dunia ini, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan sudah menyediakan namanya the Lord's Supper atau perjamuan Tuhan. Kenapa dikatakan the Lord's Supper? Makan malam Tuhan itu. Bukan makan pagi Tuhan. Karena itu untuk musim gelap kita dalam hidup kita. Ketika Anda sakit, Tuhan sudah menyediakan the Lord's Supper, the night season. Ya, ketika Paskah pertama di Mesir, umat Israel makan daging anak domba jantan yang dipanggang dengan api. Itu gambaran dari korban yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang menerima semua api penghukuman Tuhan karena dosa kita. Dan ketika Paskah pertama di Mesir, umat Israel makan daging anak domba jantan yang dipanggang itu. Kapan makannya? Pada malam hari. Yesus juga di malam terakhir, dia mengadakan perjamuan Tuhan, the Lord's Supper. Di malam, dikatakan di malam ia diserahkan, dalam bahasa Inggrisnya, di malam ia dikhianati, ia mengambil roti. Nah, mungkin Anda sedang berada di musim malam yang gelap. Anda mungkin sedang dikhianati oleh seseorang, sedang dikecewakan sama seseorang. Apa yang Anda harus lakukan? Ambil perjamuan Tuhan, the Lord's Supper. Setiap hari, seperti Pastor Lili tadi mengatakan, setiap hari the Lord's Supper itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Tuhan kepada anak-anaknya.
1 Korintus. Saya katakan 1 Korintus 11 ayat 23. Saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Saya percaya ini ditujukan bagi kita semua orang percaya, khususnya untuk NCC People. Di musim yang gelap di dalam hidup Anda, ambillah roti. Remember him. Ingatlah akan dia. Dan roti itu bukan hanya untuk kesembuhan fisik, saudara-saudara. Tuhan Yesus tubuhnya dihancurkan juga untuk melepaskan, membebaskan pikiran-pikiran kita yang tertekan. Pikiran yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan akan masa depan. Pernahkah Anda memikirkan atau khawatir, cemas akan sesuatu, sehingga Anda ini sulit bernapas, seperti ada yang mencekik leher kita. Kadang-kadang tuh napas kita itu sesak gitu ya, kalau kita memikirkan masalah kita gitu ya. Ya, jadi takut dan cemas tuh selalu mencekik Anda. Itu hubungannya dengan pikiran. Kita ingat dalam kisah perjalanan di Emmaus, Tuhan masuk ke rumah 2 orang muridnya waktu itu. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Sebelumnya Tuhan itu menceritakan kitab suci mengenai dirinya. Dia membagikan firman Tuhan. Dan setelah itu, Tuhan masuk ke rumah kedua orang muridnya. Dan dia mengambil roti, memberkatinya, mengucap syukur, dan memecah-pecahkannya. Dan diberikan pada para muridnya. Dan mata mereka kemudian terbuka, mengenali siapa dirinya. Mengenali Tuhan kita. Pengertian mereka terbuka. Jadi Tuhan waktu itu, ketika dia bangkit pada hari Minggu, sesungguhnya pada hari Minggu, yang dilakukan adalah selain firman Tuhan dibagikan, juga memecah-pecahkan roti. Itulah Tuhan Yesus yang lakukan di hari kebangkitannya, pas hari Minggu, ya kan? Dan ayat selanjutnya, ketika murid-muridnya berada di atas loteng, itu juga hari Minggu, saudara-saudara. Yesus membukakan pengertian mereka melalui the Lord's Supper. Jadi the Lord's Supper itu juga untuk membukakan pengertian Anda tentang firman Tuhan, tentang hikmat Tuhan. Ketakutan dan kekhawatiran selalu berhubungan dengan masa depan Anda. Tapi rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa kecewa itu selalu berhubungan dengan masa lalu Anda. Jadi bila Anda merasa kecewa dan khawatir, artinya Anda tidak hidup di masa sekarang. Anda mungkin berada di tempat yang sangat indah, di suatu tempat mungkin di Bali. Tapi Anda tetap khawatir. Anda tetap takut. Karena Anda hidup di masa depan. Anda bukan hidup di masa sekarang. Orang banyak yang tidak bisa hidup di masa sekarang. Anda bisa lihat di depan layar, dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version, now faith is the substance of things hoped for. Anda perhatikan, now faith is. Faith berada di antara now dan is. Faith berbicara tentang present tense, tentang keterangan waktu sekarang. Hiduplah di masa sekarang, maka Anda hidup di dalam realita iman. Jangan hidup untuk masa depan. Orang-orang sekarang sulit untuk fokus, khususnya hari-hari ini. Karena apa? Karena semua informasi itu seolah-olah tidak terlewatkan dalam pikiran mereka. Bahkan mereka itu takut untuk melewatkan berita-berita yang ada di HP-nya mereka atau di manapun juga. Sehingga punya kecenderungan, mereka ini generasi sekarang mempunyai kecenderungan. Semua informasi itu kalau bisa kita ketahui semuanya. Nah, hal itu mengingatkan kita kepada pohon pengetahuan baik dan jahat, saudara-saudara. Tapi Tuhan ingin kita itu fokus atau hidup dari pohon kehidupan. Yesaya pernah berkata seperti ini. Ini yang sangat relevan dengan zaman kita. Ia berkata seperti ini. Untuk apa engkau membuang waktu untuk yang bukan roti? Untuk sesuatu yang tidak memuaskan. Mengapa kita meluangkan waktu begitu banyak untuk hal-hal yang tidak memuaskan hati kita? Hati kita diciptakan untuk kekekalan. Hanya Yesus yang bisa memuaskan hati kita.
Ya, bukan berarti Anda tidak perlu HP, tapi kendalikan HP Anda, bukan HP itu mengendalikan kita. Di gereja zaman sekarang itu sulit untuk membedakan orang itu buka HP di gereja itu lihat Alkitab atau lihat Facebook atau lihat Instagram atau lihat WA. Ya, itu semua terjadi di akhir zaman ini, saudara-saudara. Ya, hoak-hoak itu diproduksi luar biasa. Dan semuanya itu berita-berita yang kita terima, yang di sekitar kita ini berita-berita yang buruk. Ya, berita-berita yang bukan berita baik, berita kabar baik. Iblis sering menyerang pikiran kita. Jadi ketika kita menerima semuanya itu, maka pikiran kita bukan diisi oleh sesuatu yang baik, saudara, yang dari surga, tapi dari dunia. Ya, dan iblis selalu bekerja melalui itu, menyerang pikiran kita. Tapi Tuhan bekerja di dalam kita. Tapi iblis selalu menyerang dari luar. Nah, Anda tidak diciptakan untuk itu semuanya. Ya, di dunia ini semua orang telah berdosa. Tetapi ada satu grup, ada satu kelompok yang punya Kristus, yang lainnya tanpa Kristus. Orang berdosa itu tanpa Kristus. Mereka hidup sama-sama seperti kita. Kita sama-sama orang berdosa, tapi kita orang berdosa yang bersama dengan Kristus. Dan kita menjadi benar bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah kebenaran itu. Tapi kalau orang berdosa tanpa Kristus, mereka hidup sama seperti kita mereka hidup, tapi sebenarnya mereka mati. Mereka hidup berkubang dalam debu. Yesus mengatakan, "Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam kelimpahan." Apakah ketika Yesus datang itu banyak orang mati? Enggak, orang hidup semuanya. Kenapa Yesus mengatakan, "Aku datang untuk supaya mereka mempunyai hidup"? Padahal mereka punya hidup. Jadi sesungguhnya manusia berdosa itu sudah mati, saudara-saudara. Ya, jadi kalau ada orang berdosa tanpa Kristus, sesungguhnya mereka itu hidup, bukan hidup, ya setengah hidup setengah mati sebenarnya. Mereka hidup berkubang dalam debu. Nah, kita tidak diciptakan untuk debu. Kita diciptakan untuk hal-hal surgawi. Anda adalah anak-anak Tuhan, sama seperti anak Raja Wali yang ada di antara anak-anak ayam. Ia dilahirkan di antara ayam. Tapi ketika ia melihat Raja Wali itu terbang tinggi di atas awan, ada sesuatu di dalam dirinya. Anak Raja Wali itu berkata, "Aku harusnya berada di atas sana, bukan di sini." Nah, kita adalah anak Raja Wali, bukan anak ayam. Anda akan terbang seperti burung Raja Wali. Anda seharusnya bukan berada di dalam debu, berkubang di dalam debu, berkubang di dalam kotoran. Anda seharusnya berada di atas, di awan-awan. Itulah sesungguhnya tempat kita. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah." Iblis selalu menyerang pikiran kita, ya. Selalu menyerang pikiran kita, selalu menaruh pikiran kita bahwa, "Oh, aku masih belum layak, aku belum kudus, aku belum bisa menyenangkan Tuhan. Aku perokok, aku pecandu, aku pendosa, aku." Iblis selalu memakai kata ganti orang kedua, bukan "kamu pendosa, kamu kotor", bukan "aku". Ia memakai kata ganti pertama, aku. Seolah-olah itu adalah pikiran Anda. Sesungguhnya itu bukan pikiran Anda. Anda berpikir melawan Tuhan atau Tuhan melawan Anda. Lalu Anda berhenti berdoa. Lalu Anda berhenti ke gereja. Anda berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti kita tidak bisa membiarkan burung-burung itu untuk terbang di atas kita, di atas kepala kita. Tapi Anda bisa memberhentikan burung itu untuk membuat sarang di kepala kita. Anda tidak bisa menghentikan pikiran buruk yang terlintas, pikiran jahat yang terlintas di kepala kita. Jangan akui itu semua. Itu hanya seperti burung-burung yang terbang di atas kepala kita. Itu tidak menentukan siapa diri Anda. Tolak di dalam nama Tuhan Yesus bila ada pikiran buruk yang terlintas. Itu bukan pikiranku, katakan seperti itu. Itu bukan pikiranku. Itu bukan pikiranku. 1 Tesalonika
5 ayat 8. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Kita adalah orang-orang terang, anak-anak terang, ya. Baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita adalah anak-anak terang, saudara-saudara. Kita berbaju sirah iman dan kasih. Baju sirah iman dan kasih itu tentang perlindungan hati kita. Tujuan itu selalu diarahkan ke dalam hati nurani kita. Dan kita punya perlindungan yang namanya iman dan kasih. Dan itu menjadi baju sirah kita. Amin, saudara-saudara. Kita punya baju sirah yang melindungi hati kita dari tuduhan. Untuk melindungi hati kita. Itu sebenarnya jika Anda mendengar khotbah lalu Anda merasa takut, Anda merasa kotor, berarti Anda belum mendengarkan Injil kasih karunia. Anda belum berbaju sirah iman dan kasih. Karena berita Injil selalu menyebabkan orang memakai baju sirah, yaitu iman dan kasih di hati Anda. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Pengharapan keselamatan di dalam bahasa Yunani pengharapan soteria. The hope of salvation. Kata soteria sendiri adalah keselamatan. Itu adalah kata benda, tapi berasal dari kata kerja soso. Ketika Yesus berbicara kepada perempuan di belakangnya yang datang untuk menerima kesembuhan, menjamah jubah Yesus, ia berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Imanmu telah soso kamu. Imanmu telah menyembuhkan kamu. Jadi soteria termasuk, atau keselamatan, termasuk kesembuhan di dalamnya. Kesembuhan, penyelamatan, perlindungan, pembebasan bagi Anda dan seluruh keluarga Anda. Ketika kisah Natal, malaikat berkata, engkau akan menamai dia Yesus. Dalam bahasa Yunani, engkau akan menamainya dia soteria. Keselamatan. Namanya adalah nama yang meliputi segalanya. Dan ia selalu mendemonstrasikan namanya itu. Kemanapun Yesus pergi, ia membebaskan orang yang dirasuki iblis, kemanapun ia pergi, ia menyembuhkan semua orang. Jadi jika kita bergumul dengan pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan, Anda tahu, itu seolah-olah pikiran itu gak mau pergi, karena Anda mengakuinya. Ketika Anda mengakuinya, maka pikiran itu akan tinggal di dalam pikiran Anda. Ya, selama Anda mengakuinya, jangan Anda terima. Itu bukan pikiran Anda. Firman Tuhan kata, Anda punya ketopong pengharapan, Anda punya keselamatan, Anda punya Yesus, Anda punya pengampunan dosa, Anda punya kebebasan dari kutuk hukum Taurat, Anda punya masa depan yang baik untuk Anda dan anak-anak Anda. Hanya berkat Tuhan yang ada di masa depan kita semuanya. Jadi harapan adalah ketopong. Ketopong itu berbicara tentang perlindungan kepada pikiran kita. Anda sudah punya dasar untuk pengharapan. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang buruk, saudara-saudara. Anda punya dasar untuk pengharapan Anda. Dunia tidak punya dasar untuk pengharapan mereka. Mereka hanya mengharapkan yang terbaik. Tapi kita bukan mengharapkan yang terbaik. Tapi kita punya dasar yang teguh untuk pengharapan itu sendiri. Untuk percaya yang terbaik akan terjadi bagi masa depan Anda dan saya. Yaitu apa? Karena kita punya dasarnya. Dasarnya itu adalah salib Kristus, karya salib Kristus. Yesus sudah membayar untuk Anda. Itulah dasar yang seteguh karang yang kita punyai. Mengapa kita percaya bahwa penyakitku bisa disembuhkan? Karena Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk itu. Mengapa Anda bisa percaya ginjal saya, jantung saya, kaki saya, tubuh saya akan sehat? Karena Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib. Itulah dasar yang teguh untuk pengharapan kita. Oleh sebab itu kita setiap hari makan perjamuan Tuhan. Ya, the Lord's Supper. Anda akan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih baik, lebih sehat. Makanlah roti dengan sukacita, makanlah anggur dengan gembira. Dengan pengharapan, menantikan pengharapan yang baik di depan kita. Di dalam Kristus Anda sudah menerima DNA yang baru. Anda bukan ciptaan yang lama, Anda menjadi ciptaan yang baru. Anda hidup di dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama lagi. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Semuanya
menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir, ini ayat terakhir, supaya oleh Ibrani pasal 6 ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-berubah, tentang mana Elohim tidak mungkin berdusta. Tuhan hanya tidak bisa melakukan satu ini ya saudara, tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong. Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah, kita lihat, pengharapan selalu terletak di depan kita. Kita menjangkau, dalam teks bahasa Indonesianya tidak tepat, sesungguhnya to lay hold. To lay hold. Kita memegang pengharapan yang terletak di depan kita. Anda harus memegang itu, pengharapan di depan kita. Ya, Anda punya dorongan yang kuat untuk mempunyai pegangan yang kuat untuk pengharapan terletak di depan kita. Nah, pengharapan dikatakan di ayat selanjutnya, itu seperti sau yang kuat dan aman untuk jiwa kita. Di zaman itu Paulus menuliskan, menggambarkan pengharapan itu seperti jangkar, seperti sau. Sebuah kapal kalau berhenti atau berlabuh selalu menurunkan jangkar itu. Supaya jangkar itu yang kuat itu menstabilkan perahu itu. Ketika ada badai, ada angin, perahu itu atau kapal itu tidak akan pergi ke tengah-tengah laut atau terseret oleh ombak karena ada jangkar itu. Kata Amin ya. Kita lihat. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan di belakang tabir. Nah, kita bisa lihat di sini. Pengharapan itu adalah seperti jangkar yang kuat bagi jiwa kita. Pengharapan adalah sau bagi jiwa Anda. Itulah jangkar bagi jiwa Anda. Nah, ketika sebuah kapal membuang jangkarnya, lalu badai datang, angin meniup kapal itu, ombak menabrak kapal itu. Apakah kapal itu akan bergerak hanyut ke suatu tempat? Atau terombang-ambingkan sampai di tengah laut? Tidak akan seperti itu. Sebab ada jangkar yang terhubung di perahu itu. Anda tidak bisa melihat jangkar itu, tapi jangkar itu yang memegang perahu itu, memegang Anda. Dan pengharapan itu adalah jangkar itu, sau itu. Ya, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa jangkar untuk jiwa inilah yang menstabilkan kita. Di saat ada ombak, di saat ada angin yang kencang. Alkitab tidak berkata Anda tidak akan dipukul ombak bila Anda punya pengharapan. Alkitab tidak mengatakan itu, saudara-saudara. Ya, tetapi sau itu akan membuat Anda teguh berdiri, kuat dan aman ketika ombak mendatangi Anda. Dan Anda akan stabil jiwa Anda. Anda akan teguh, Anda akan kuat. Ya, jadi pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini pernyataan yang luar biasa. Ini membuat saya terpukau. Perhatikan baik-baik. Ini adalah jangkar yang masuk ke tabir, yaitu ke ruang Maha Kudus di mana hadirat Tuhan ada. Dan itu yang membuat Anda dan saya stabil. Saya membayangkan ya, saya di luar, tapi seperti ada tali yang kuat yang terikat di jangkar itu. Dan sekalipun saya tergoncang, saya tidak akan pernah kehilangan keselamatan saya. Saya mungkin akan menyimpang sebentar ke sana, kemari. Tapi sau itu memegang dengan kuat dan aman dari dalam. Dan karena Tuhan dan Juru Selamat kita telah masuk ke dalam, Dia adalah tempat sau Anda dan saya berada. Jadi ketika kita menyadari hal ini, saudara-saudara, bagaimanapun keadaan Anda hari ini, saya akan sampai ke tempat Dia berada. Kita akan kuat menghadapi masa-masa krisis ini. Ya, kita akan kuat karena ada jangkar yang mengikat kita. Dan jangkar itu sudah masuk di ruang Maha Kudus. Dan Anda akan sampai ke sana nanti. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus telah masuk sebagai apa? Sebagai perintis bagi kita. Nah, yang menarik kata perintis yang Paulus katakan, yang Paulus gunakan pada waktu itu adalah untuk seseorang yang berada di depan orang yang penting.
Misalnya ada seorang raja gitu ya, ada seorang pejabat tinggi pada zaman itu, maka orang penting itu akan mengirimkan perintisnya lebih dulu, datang ke hadapan raja lainnya, dan memberitahu ia sedang dalam perjalanan. Jadi kehadiran perintis itu di hadapan raja yang lain adalah jaminan bahwa orang yang dia wakili, orang penting yang dia wakili itu akan tiba. Nah, saya kagum karena ketika Paulus menggunakan analogi tersebut, seorang perintis itu biasanya adalah orang yang tidak punya reputasi, saudara-saudara. Orang penting itu adalah yang tidak penting gitu ya. Perintis itu bukan orang penting maksud saya. Perintis itu orang biasa. Orang penting itulah yang mempunyai reputasi. Perintis itu hanya mewakili orang penting itu. Dan Alkitab berkata, Yesus mengambil tempat sebagai perintis. Ia mengambil tempat sebagai perintis. Kitalah yang berada di belakang perintisnya, perintis kita. Tapi perintis itulah yang dilihat oleh Tuhan. Bila perintisnya baik, maka Tuhan berkata kepada kita, Anda baik. Bila perintis itu masuk dengan kasar, Tuhan akan menolak orang penting itu. Bahkan sebelum orang penting itu datang. Tetapi perintis kita Yesus diterima oleh Bapa. Dialah anak yang diperkenan oleh Bapa. Itu sebabnya tidak peduli siapa diri kita. Anda diterima Bapa di dalam perintis Anda, yaitu Yesus Kristus. Dan pasti Anda akan berhasil. Karena Alkitab berkata, dialah sau yang ada di belakang tabir kita. Anda akan punya pengharapan yang kuat dan aman. Karena Yesus. Harapkan pernikahan yang mulia, yang berbahagia. Bersepakatlah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang perlu Anda lakukan adalah milikilah pengharapan. Bila Anda nggak punya uang untuk membayar kebutuhan Anda hari ini misalnya, milikilah pengharapan. Tuhan akan menyediakan dengan tepat pada tanggalnya. Dimulai dengan pengharapan, lalu iman akan bekerja. Dan Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Bila tubuh Anda sakit, harapkan diri Anda sehat. Lihatlah diri Anda di masa depan, Anda sehat. Saya selalu mengencourage diri saya. Saya melihat diri saya di masa depan saya sehat. Saya kuat. Saya lebih muda daripada umur saya nanti. Milikilah hari-hari depan Anda yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan seluruh keluarga Anda. Dan semua NCC People katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Thank you. Ini yang bisa saya sharingkan untuk kita semua pada hari ini. Rejoice in hope di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.